Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firya Rayhani dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang topik 2, yaitu pembahasan tentang jurnal umum. Kita akan membuat di Excel jurnal umumnya beserta transaksi-transaksinya. Di sini pertama saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian jurnal umum merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis urutan waktu setiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting ke buku besar. Intinya seperti itu, dan fungsinya itu sebagai historis, jurnal umum juga dapat dikatakan berfungsi sebagai pencatatan semua transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci dan mudah dibaca agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Nah, di sini ada transaksinya yang harus kita masukkan ke dalam Excel. Langsung saja kita praktek. Nah, di sini saya sudah ada kode akun, tanggal, kode, nama, keterangan debit kreditnya, jurnal umum. Tapi sebelum kita masukin transaksi-transaksinya, kita akan ini dulu membuat range name terlebih dahulu di sheet akun dan kode bantu yang kemarin sudah kita bikin. Nah, yang pertama saya akan buat di sheet akun dulu. Caranya itu kita blok semua kode ini, semua kode yang ada di sheet account. Kita klik formulas, define name, lalu kita ganti jadi kode. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, kita blok seluruhnya dari kode hingga beban lain-lain. Lakukan hal yang sama, tapi ini namanya kita ganti jadi daftar underscore akun. Nah, kalau udah kayak gini, ketika kita blok ininya dan muncul seperti ini, berarti tandanya udah berhasil ya teman-teman. Dan ketika kita blok semua ini juga, nih, udah muncul daftar akun. Itu udah benar berarti caranya. Lalu, lakukan hal yang sama kepada kode bantu. Kita ulang lagi aja. Ini kita blok semuanya dulu. Kita blok formulas, define name. Ini kita ganti jadi kode underscore bantu. Ya, teman-teman. Lalu, lakukan yang hal sama lagi. Kita ganti jadi daftar underscore bantu. Kayak gini. Oke. Kita cek lagi apa udah benar. Udah benar. Udah benar ya. Lalu kita langsung ke jurnal umumnya aja. Sebelumnya kita akan buat data validation terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum kita masukin transaksi-transaksinya. Caranya itu kita klik di sini. Di B39. Kita klik di sini, lalu kita ke data validation. Ke data. Lalu data validation. Di sini allow-nya kita ganti list. Ignore blank-nya kita uncheck list. Source-nya itu kita ganti jadi sama dengan kode underscore akun. Jangan lupa pakai sama dengan, karena ini tuh berpengaruh. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini, lalu kita tarik aja sampai bawah. Kita tarik aja sampai bawah, terserah sampai mana. Udah. Kita ke atas lagi. Nah, lalu setelah seperti ini, kita akan memasukkan rumus VLOOKUP. Caranya itu, kita klik di sini, lalu kita ke formulas, insert function,
Lalu kita cari VLOOKUP di sini. VLOOKUP, kita pencet go. Lalu di sini ada kan, tinggal oke aja. Nah, lookup value-nya itu kita klik di sini. Kita klik yang ini, jadi B39. Lalu table array-nya itu kita ganti jadi daftar akun. Daftar underscore akun. Nah, call index nomnya itu kita masukin 2, dan range lookup-nya itu kita tulis false. Kayak gini ya. Kita klik OK. Nah, kita tarik ke bawah aja lagi, kayak tadi. Kalau saya sampai 300 tadi ya. Nah, udah kita ke atas lagi. Setelah seperti ini, baru kita bisa masukin transaksi-transaksi yang tadi ada di PPT ini. Nah, pada transaksi yang pertama, di tanggal 2 Desember 2020, itu ada pembayaran sewa kantor PT FEBRC di bulan November sebesar 500.000. Berarti ini adalah beban sewa pada kas ya, beban sewa di debit dan kas di kredit. Kita langsung ke sini aja. Kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, tadi tanggal 2 ya. 2 bulan 12 tahun 2020. Nah, di sini untuk kodenya itu kita masukin beban sewa itu, kita lihat di sini nih. Beban sewa. Nih, beban sewa tuh 6.300. Jadi kita tinggal lihat aja nih, 6.300. Nah, ini nanti muncul sendiri. Nah, ini pada keterangannya itu kita tulis pembayaran sewa kantor. Pembayaran sewa kantor sebesar 500.000 ya. 500.000. Nah, kayak gini. Lalu di kreditnya ini masukin kas. Kas itu kodenya 110. Nah, kas. Lalu keterangannya ini sama. Nah, yang ini kita tinggal pindahin aja ke kredit. Nah, kayak gini ya. Oke, lanjut. Kita ke transaksi yang kedua. Mana nih? Kita ke transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 5 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan sebesar 10 juta. Nah, di sini berarti akunnya itu kas pada piutang dagang. Jadi kasnya itu di debit karena menerima pembayaran, lalu kreditnya itu piutang dagang. Di sini kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 5/12/2020. Lalu di sini kas itu tadi 1110. Keterangannya itu penerimaan piutang. Penerimaan piutang sebesar 10 juta. Nah. Oke. Nah, di kreditnya itu ada piutang dagang, kodenya itu 1130. Nah, piutang dagang ininya keterangannya sama, lalu ini kita tinggal pindahin aja, copy, paste di kredit. Oke, tanggal 5 selesai. Lalu kita masuk ke transaksi tanggal 10, transaksi ketiga tanggal 10 Desember 2020, itu membeli kendaraan seharga 12.500.000 dibayar secara tunai. Oke, dibeli secara tunai. Berarti akunnya itu, berarti jurnal itu
Kita bikin itu dulu, teman-teman. Jadi transaksi yang kedua itu ternyata belum selesai. Kita ke Excel lagi. Nah, di sini kan masih kosong di B43. Lalu kita akan membuat data validation lagi. Yaitu caranya klik data, lalu kita ke data validation. Nah, di sini kita akan mengganti kode akun ini menjadi kode bantu. Oke, setelah kita ganti ini, jadi ini tuh berubah yang kode bantu itu loh, teman-teman. Nah, setelah berubah seperti ini, kita klik yang ini, lalu kita gunakan rumus VLOOKUP lagi. Caranya itu formulas, insert. Nah, ini daftar akunnya kita ganti jadi daftar bantu. Oke. Kita klik OK. Nah, ini akan diisi dengan P001 karena tadi kan toko Alfatan. Ini keterangannya itu masih sama, penerimaan piutang dan 10 juta di kredit juga. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa kita blok segaris ini, kita highlight terlebih dahulu. Nah, selesai seperti ini, kita bisa langsung masuk ke transaksi 3. Pada tanggal 10 Desember 2020, memberi kendaraan seharga 12.500.000 dibayar secara tunai. Berarti itu jurnalnya kendaraan pada kas. Kendaraan di debit, kas di kredit. Karena dia bayar cash ya, teman-teman. Nah, ini kita masukin tanggalnya dulu. Tanggal 10 bulan 12 tahun 2020. Di sini kendaraan itu nomor kodenya 1210. 1210 kendaraan. Keterangannya itu adalah pembelian kendaraan operasional. Pembelian kendaraan operasional sebesar 12.500.000. Nah, untuk di kreditnya itu ada kas 1110, keterangannya sama. Lalu ini kita tinggal copy aja kayak tadi, kayak awal-awal. Nah, lanjut kita ke transaksi 4. Pada tanggal 15 Desember 2020, membeli peralatan kantor dari Avan sebesar 10.500.000 rupiah secara kredit. Berarti jurnal itu peralatan kantor pada utang ya, teman-teman. Jadi peralatan kantor itu di debit, utangnya di kredit. Kita tulis tanggalnya dulu. Tadi pembelian tanggal 15 bulan 12 2020. Di sini debitnya itu peralatan kantor, kodenya 1220. 122. Nah, peralatan kantor, keterangannya adalah pembelian peralatan kantor. Pembelian peralatan kantor sebesar 10.500.000. 10.500.000.
Untuk kreditnya di sini utang yaitu 2.200, kode 2.200, hutang lain-lain, ininya keterangannya sama, lalu ini tinggal di copy aja, pindahin ke kredit. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke transaksi nomor 5. Transaksi 5 pada tanggal 19 Desember dibayar utang dagang kepada PT Sendal Perkasa sebesar 15 juta. Berarti jurnal itu membayar utang, di debit adalah utang dagang, kreditnya kas. Kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 19 bulan 12 2020. Ini adalah utang dagang, kodenya 2.100. Utang dagang, keterangannya itu pembayaran hutang, sebesar 15 juta. Untuk kreditnya itu kas ya, karena kan bayar pakai kas. Keterangannya sama, ini kita tinggal pindahin aja lagi. Nah, 15 juta. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi nomor 6. Transaksi nomor 6 itu pada tanggal 22 Desember diterima pembayaran piutang dari toko Ar-Rahma sebesar 10 juta. Berarti jurnal itu kas pada piutang dagang. Karena kan kita menerima uang pada tanggal 22 tadi, 22/12/2020, kas ya teman-teman. Keterangannya penerimaan piutang sebesar 10 juta. Lalu di kreditnya ini adalah piutang dagang, kodenya 1130. Piutang dagang, keterangannya sama. Nah, yang ini kita copy aja, kita paste. Nah, untuk transaksi selanjutnya ada transaksi nomor 7, tanggal 23 Desember, dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150.000. Berarti ini kita masukin dulu tanggalnya tadi, tanggal 23 bulan 12 2020. Itu adalah beban listrik dan telepon. Berarti kodenya itu 6.200. Beban listrik dan telepon. Keterangannya adalah pembayaran listrik dan telepon sebesar 150.000. Nah, di kreditnya adalah kas karena dibayar tunai. Ininya sama keterangannya. Lalu seperti biasa ini pindahin aja di kredit. Nah, sekarang kita akan masuk ke transaksi yang terakhir. Pada tanggal 25 Desember, pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Berarti di debitnya itu adalah gaji karyawan. Kita tulis tanggalnya dulu, jangan lupa. 25/12/2020. Gaji karyawan itu kodenya 6.100. 6.100 gaji karyawan, keterangannya adalah gaji karyawan
besar 2.500.000 ya. Untuk kreditnya kas 11110. Keterangannya sama, gaji karyawan. Ini kita pindahin aja ke kredit. Dah, untuk memasukkan transaksi-transaksi ke jurnal umum, sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.